Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Rameng ya. Monggo. Ada apa ya? Ya, Ibu Rameng. Kemarin saya sudah janjian ya sama Ibu Rameng ya. Kalau saya mau akan memberikan penyuluhan tentang diabetes mellitus kurang lebih 7 menit. Gimana Ibu? Apakah bersedia? Bisa. Ibu ini lagi sibuk nggak ya? Takutnya barangkali lagi ganggu. Enggak sih. Ada waktu 10 menit saja ya? 10 menit boleh. Kemarin sudah saya cek ya Bu ya, untuk bulannya itu 200. Ibu untuk 200 berarti ini lagi ada keluhan ya Bu ya? Iya. Sebelumnya udah minum obat belum? Saya kemarin belum minum obat. Oh belum minum obat. Ya alangkah baiknya nanti kemarin udah ketahuan bulannya 200. Kalau bisa nanti ke puskesmas Bu biar cepat tertangani seperti itu. Jadi kesemutannya itu nggak terlalu lama. Ibu saya mau mulai penyuluhan sekarang sih. Nah sebenarnya yang mau saya berikan ya Ibu, ini saya akan memberikan lipat ya Bu ya, contoh pasien-pasien yang diabetes mellitus. Sambil saya jelasin, saya juga bawa nomor balik ya Bu ya. Ini nanti kalau ada Ibu nggak ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, ditanyakan kepada saya. Saya jelasin ya Bu ya, apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang memperlihatkan gejala gangguan metabolisme karbohidrat sehingga didapatkan gejala hiperglikemi atau kadar gula dalam darah tinggi dan glukosuria, terdapat glukosa di dalam urin. Jadi diabetes mellitus itu adalah penyakit yang misalkan kita cek gula itu lebih dari 120. Terus kayak Ibu kemarin gulanya 200 ya, itu termasuk juga salah satu penyakit diabetes mellitus. Itu nanti kalau kita cek pipisnya itu nanti juga terdapat protein Ibu, ada gulanya juga ya. Terus apa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa karena genetik atau keturunan. Ibu punya itu enggak yang sakit gula sebelum Ibu? Ada ya, orang tua ada ya. Itu juga salah satu penyebabnya. Terus yang kedua non genetik itu bisa juga karena dari makanan yang sering Ibu konsumsi, sering manis-manisan seperti itu. Terus kegemukan. Terus yang keempat gangguan pada sistem endokrin. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu salah satu penyebabnya dari keturunan, walaupun Ibu mengkonsumsi itu nggak pernah manis ya selama ini ya. Ya kadang manis kadang. Iya. Terus ditambah lagi genetik itu yang bisa menyebabkan diabetes juga sih Bu ya. Terus apa tanda dan gejala serta apa yang sering dikeluhkan? Biasanya itu untuk sakit diabetes mellitus itu yang dikeluhkan yang pertama banyak minum. Ibu sering banyak minum ya. Terus sering kencing. Jadi tadi udah kencing terus kok pipis lagi. Nanti 1 jam pipis lagi, itu juga salah satu gejala dari diabetes mellitus. Terus banyak makan tapi berat badan menurun seperti itu. Terus kelainan kulit seperti kata-kata dan bisul-bisul, kelainan pada organ kandungan seperti keputihan Ibu. Terus kesemutan, rasa baal yang ini Ibu rasakan ya, kesemutan ya. Terus kelemahan pada tubuh dan mudah lelah. Jadi setiap kali aktivitas itu mudah lelah Bu, itu juga salah satu termasuk dari gejala diabetes mellitus. Luka atau bisul yang tidak sembuh-sembuh, misalkan Ibu ada bisul nih di kaki terus nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Coba ternyata dicek gulanya tinggi, itu juga salah satu penyebabnya Bu. Terus infeksi pada saluran kencing ya. Terus penglihatan kabur, itu kayak misalkan yang gulanya sering tinggi Bu sampai 400-500, itu matanya itu penglihatannya kabur gitu. Nanti kelamaan menjadi katarak ya Bu ya. Terus pada laki-laki sering mengalami impotensi gitu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak sih. Saya kira cukup jelas. Cukup jelas ya. Saya lanjutin ya Bu ya. Bagaimana prinsip dietnya? Yang pertama, Ibu setiap kali makan itu yang pertama karbohidratnya sekitar 60-70% dari jumlah kalori ya. Terus yang kedua, protein minimal 1 gram per kilo berat badan per hari.
Terus yang ketiga lemak. Lemak sebaiknya dikurangi Bu, terutama yang banyak mengandung kolesterol seperti gorengan. Lemak yang baik adalah tak jenuh seperti minyak jagung. Jadi kalau ibu mau goreng itu baiknya itu pakai minyak jagung ya, jangan minyak sawit, jangan minyak yang apa tuh yang kilo-kilonya nggak jelas mereknya ya Bu ya, harus merek jagung, itu nanti bagus Bu untuk DM. Terus apa saja komplikasi dari DM? Kalau misalkan secara akut ya Bu ya, itu kurang dari 3 bulan infeksi pada luka itu nggak sembuh-sembuh ya Bu ya. Terus yang kedua kronis ya Bu. Kronis itu berarti jangka panjangnya Bu. Yang pertama itu jantung dan pembuluh darah, itu bisa menimbulkan penyakit tekanan darah tinggi gitu ya. Terus untuk mata itu bisa katarak ibu. Terus paru-paru itu bisa dengan TBC. Ginjal itu bisa dengan gagal ginjal. Kulit itu gangren atau luka yang nggak sembuh-sembuh ya Bu ya. Terus untuk hati itu bisa dengan hepatitis seperti itu. Itu yang saya jelaskan tentang apa itu diabetes mellitus, apa itu komplikasinya, apa itu gejalanya itu. Ya itu ada yang mau ditanyakan yang tadi saya jelaskan? Enggak sih, saya kira tadi saya sudah dijelaskan mengenai apa itu cara makan ya, kita konsumsi misalkan minyak ya. Iya. Saya tadi sudah dapat arahan itu ya, insya Allah saya perhatikan. Iya, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Maaf mengganggu, barangkali nanti Ibu mau konsultasi lebih lanjut. Untuk gulanya misalkan Ibu periksa di apotek atau di mana mau konsultasi sama saya juga boleh. Saya sudah kasih nomor WA yang kemarin ya, ya Bu Rame ya. Nanti Ibu bisa komunikasi lebih lanjut lewat WA, barangkali Ibu ada yang ditanyakan tentang diabetes mellitus. Tapi untuk ini sudah paham ya? Sudah paham ya. Jadi nanti Ibu jangan lupa dietnya, terus nanti apa namanya harus dijaga ya. Kalau untuk makanan itu sebenarnya pencegahannya itu nggak boleh makan apa sih? Kalau makan itu nggak boleh makan yang manis-manis Ibu, seperti itu. Karena Ibu kan kayak makan nasi nih. Makan nasi itu sebenarnya juga udah mengandung gula. Jadi makan itu jangan ya 60-70% itu dari yang biasa kita makan gitu. Ya udah, insya Allah bisa saya jaga makannya. Terima kasih ya Bu ya. Maaf ya Bu sudah menunggu waktunya. Ya Bu Rame, terima kasih. Sama-sama.